Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya anak-anakku. Baik, pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita akan memulai bab selanjutnya, yaitu bab tentang puasa. Puasa itu berasal dari kata saumun, yang berarti menahan. Adapun menurut istilah puasa diartikan menahan diri dari makan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat. Terus di dalam Al-Quran perintah untuk berpuasa itu antara lain ada di surat Al-Baqarah. Terus di dalam surah Al-Baqarah ini Allah memerintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berpuasa itu supaya tambah takwanya. Terus puasa itu ada beberapa macam. Yang kita bahas pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu antara lain adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dikerjakan 1 bulan full pada bulan Ramadan, dan ini hukumnya wajib dilaksanakan bagi seorang yang beriman. Terus puasa Ramadan itu mempunyai beberapa syarat wajibnya. 1, dia beragama Islam. Terus yang kedua, baligh, itu sudah dewasa. Orang sudah dewasa di dalam agama kita, di dalam fikih disebut sebagai mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib memenuhi segala ketentuan peraturan agama Islam. Yang ketiga, berakal. Berakal itu berarti waras. Yang keempat, mampu berpuasa. Syarat sahnya 1, dimulai dengan niat. Untuk puasa wajib itu niatnya sebelum fajar atau biasanya dilaksanakan pada malam hari. Kalau puasa sunat itu tidak apa-apa sesudah terbitnya fajar. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ini bagi kaum perempuan. Pada saat halangan maka sebaiknya tidak melaksanakan puasa. Rukunnya puasa 1, niat. 2, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ibadah-ibadah yang perkara-perkara yang membatalkan puasa antara lain 1, makan dan minum dengan sengaja. Hilang akal. Hilang akal itu kenapa sakit yang kemudian sampai tidak sadarkan diri, kena penyakit ayan, itu bisa jadi batal puasanya. Ketiga,
muntah dengan sengaja, dengan sengaja digumuh-gumuhkan atau dimainin telak sininya sehingga muntah. Yang keempat, berhubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluar haid atau nifas. Nah, lu kan dari pagi enggak Pak, tapi siang ternyata terus halangan, ya berarti puasanya batal. Atau membatalkan niat puasa. Yang ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Sedangkan kesunahannya di dalam puasa, nah, sunnah itu adalah sebaiknya dilakukan melaksanakan ibadah puasa yang diteladankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu, makan sahur. Jangan karena males-malesan terus nggak makan sahur di pagi hari. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Tiga, yang berbuka dengan kurma atau air terlebih dahulu. Nah, kurma ini dikiaskan dengan sesuatu yang manis kalau di Indonesia, karena sekarang sih kurma banyak, kalau dulu ya menggunakan sesuatu yang manis atau buah-buah yang dekat di sekitarnya. Terus membaca doa sebelum berbuka. Nomor 5, memperbanyak membaca Al-Quran. Terus 6, menghidupkan malam dengan salat tarawih berjamaah. 7, itikaf hari-hari terakhir di bulan Ramadan. 8, memperbanyak sedekah pada saat puasa. Nah, selain kesunahan, juga ada perilaku yang dapat mengurangi pahala puasa. Antara lain dosa lisan. Karena apa? Mulutnya berbohong, berbicara kotor, menggunjing, mencaci maki, dan memberi kesaksian palsu, dan suka pertikaian, debat yang tidak ada manfaatnya. Semoga lisan kita terhindar dari hal-hal yang buruk seperti itu. Yang kedua, marah. Tidak dapat menahan hawa nafsu, marah saat puasa. Ketiga, mencuri, mengambil harta orang dengan cara batil. Ya, termasuk di sini mencuri itu ya korupsi bahasa trennya. Yang keempat ini, tidur sepanjang hari dari pagi sampai sore tidur. Niatnya karena puasa terus nggak ngapa-ngapain terus tidur. Yang kelima, melihat lawan jenis dengan penuh syahwat. Ini juga tidak boleh untuk yang dewasa, karena berlebih-lebihan itu bisa membatalkan puasa. Nah, itu tadi perilaku yang mengurangi puasa. Sekarang orang yang diperbolehkan berbuka puasa atau tidak berpuasa. Nah, satu, itu musafir atau orang yang dalam perjalanan, orang yang sedang bepergian, tetapi kemudian orang tersebut mengganti puasanya pada hari yang ditinggalkan. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Nah, ini untuk yang ada perkiraan kalau kemudian puasanya itu mengganggu pada proses kehamilan atau menyusuinya, maka boleh untuk meninggalkan. Yang ketiga, orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah atau mengkodok puasanya. Yang keempat, orang yang sudah lanjut usia. Terus, nah, pekerja berat yang terakhir nomor 5. Orang yang melakukan pekerjaan berat diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya ia diperbolehkan untuk mengkodok puasa sebanyak hari yang ditinggalkan.
Tadi puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar. Nazar adalah berniat dan berjanji akan melaksanakan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan, seperti niat dan berjanji akan melaksanakan puasa bila keinginannya terkabul. Misalnya besok kalau saya itu berhasil naik kelas 9 dengan baik, maka saya akan puasa 1 hari. Nah, itu termasuk kategorinya nazar. Yang ketiga puasa qadha atau puasa untuk mengganti puasa tadi di bulan Ramadan karena ditinggalkannya sebab sakit, bepergian atau karena uzur lainnya, itu boleh. Nah, yang keempat puasa kafarot. Puasa kafarot ini secara istilah atau disebut dengan puasa tebusan. Ini puasa yang disebabkan karena seorang muslim melakukan sebuah pelanggaran sehingga harus menebus dosanya atau kesalahannya yang dilakukan dengan sengaja. Nah, beberapa kesalahan yang dapat ditebus dengan melaksanakan puasa kafarot sebagai berikut. 1. Melaksanakan sumpah yang telah diucapkan. Dia melanggar sumpahnya. Membunuh dengan tidak sengaja. Berhubungan suami istri pada siang hari. Terus melakukan zihar kepada istri. Terus membunuh binatang buruan ketika sedang ihram. Mencukur rambut ketika ihram. Dan mengerjakan ibadah haji dan umroh secara tamattu dan qiron. Nah, itu puasa yang wajib dikerjakan. 1 puasa Ramadan, 2 puasa nazar, 3 puasa qadha, dan 4 puasa kafarot. Baik, semoga bermanfaat. Ada yang kurang lebih jelas nanti bisa langsung bertanya kepada Pak Anto. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.